Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah 1444 Hijriah, berdasarkan hisab Majelis Kaji dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Adapun pemerintah melalui Kementerian Agama tadi malam sudah menetapkan 1 Zulhijjah masuk nanti malam. Setelah maghrib masuk 1 Zulhijjah berdasarkan tidak terpantaunya hilal di semua tempat yang ada di Indonesia. Itu berarti bahwa kemungkinan besar terjadi perbedaan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Muhammadiyah dan beberapa ormas yang lain akan beridul adha pada tanggal 28 Juni, sedangkan pemerintah satu hari berikutnya tanggal 29 Juni. Walaupun perbedaan ini, mari kita saling menghormati, saling menghargai ijtihad masing-masing. Dan yang penting adalah bagaimana kita meningkatkan ketaatan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena inilah 10 hari yang paling baik dalam ketaatan kepada Allah dalam 1 tahun. Berdasarkan sumpah Allah di dalam surat Al-Fajr ayat 2, setelah Allah bersumpah dengan waktu subuh wal fajr, Allah bersumpah dengan walayalin ashr, demi malam yang 10 atau demi hari yang 10. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan beberapa pendapat bahwa yang dimaksud dengan walayalin asri, pendapat pertama mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Pendapat kedua mengatakan 10 hari pertama bulan Muharram. Dan pendapat ketiga mengatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan wal asah al qaulul awal. Yang sahih adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan walayalin ashrin itu adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Hal ini juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, "Ma min ayyam al-amalus shalih fiha ahabbu ilallah min hazihil ayyam." Tidak ada hari di mana amal soleh yang dilakukan di dalamnya lebih disukai oleh Allah dibanding hari-hari ini. Kemudian Nabi menjelaskan yang dimaksud dengan hari-hari ini adalah Ashru Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi penting bagi kita kaum muslimin untuk meningkatkan ketaatan di 10 hari pertama Zulhijjah ini. Ketika para sahabat menjelaskan atau mendengar penjelasan Rasulullah bahwa 10 hari pertama ini amal soleh lebih disukai oleh Allah dibanding hari yang lain, mereka mencoba membandingkannya dengan jihad. Karena mereka tahu bahwa Rasulullah pernah menyebutkan amal yang utama itu adalah jihad di jalan Allah. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, apakah wahai Rasulullah, amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah masih lebih utama dibanding dengan jihad di jalan Allah, maksudnya berperang? Maka Rasulullah mengatakan wala jihad fi sabilillah, termasuk jika dibandingkan dengan amal soleh jihad, masih lebih utama amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi sedikit sekali kaum muslimin yang memahami hal ini.
bahwa 10 hari pertama Zulhijjah ini adalah 10 hari terbaik dalam satu tahun untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah, untuk memperbanyak amal soleh. Dan ketika Rasulullah mengatakan bahwa amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah ini lebih utama bahkan dari jihad, tetapi Rasulullah mengecualikan. Beliau mengatakan kecuali orang yang berjihad itu berangkat dengan harta bendanya, dengan jiwa raganya, kemudian tidak kembali. Kalau tidak kembali berarti mati syahid. Maka mati syahid masih lebih utama dibanding beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Tapi kalau yang pergi berjihad itu kembali, walaupun dalam keadaan luka parah, dalam keadaan tangannya terpotong mungkin dan lain sebagainya, tapi masih hidup, maka masih lebih utama beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa kemudian yang perlu kita tingkatkan? Dalam hadis yang masih berkaitan dengan 10 hari pertama Zulhijjah, Nabi menyebutkan wa aksiru biha minat tahlil wa takbir wa tahmid. Berbanyaklah di 10 hari pertama Zulhijjah itu bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bertahmid, membaca alhamdulillah atau zikir yang lain. Jadi intinya perbanyak zikir. Karena itu ada yang disebut dengan takbir mutlak, ada yang disebut dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang dikaitkan setiap selesai sholat subuh, setiap selesai sholat fardu. Dimulai dari subuh hari Arafah sampai setelah asar hari terakhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Jadi setiap selesai sholat fardu mulai dari tanggal 9 Zulhijjah pada subuh itu Nabi para sahabat bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itunya namanya takbir muqayyad, takbir yang dikaitkan dengan waktu tertentu, yaitu setelah sholat 5 waktu. Adapun takbir mutlak, takbir yang dilakukan kapan saja. Mungkin Bapak Ibu para jamaah sedang berangkat ke rumah sakit atau ke kantor, sambil berada di atas kendaraan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi. Atau mungkin sedang menjemput anaknya, mengantar anaknya, atau menunggu beberapa saat sebelum keluar dari sekolah, sambil menunggu baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi. Atau barangkali ketika sedang berhenti di lampu merah, menunggu beberapa saat untuk lampu hijau, manfaatkan berzikir, bertakbir. Itu namanya takbir mutlak. Takbir sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti tanggal 13 Zulhijjah, terutama di 10 hari pertama Zulhijjah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Berpuasa. Jadi boleh berpuasa hari ini, sejak hari ini sampai tanggal 9. Minimal kalau tidak ingin puasa atau tidak kuat berpuasa, ambil tanggal 9-nya, yang dikenal dengan puasa Arafah, puasa hari ke-9 Zulhijjah, di mana jamaah haji pada saat itu sedang wukuf di Arafah yang merupakan puncak ibadah haji. Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Nanti ada perbedaan sedikit, yang berhari raya hari Kamis itu wukufnya sudah hari Selasanya. Jadi yang berhari raya hari Rabu, Selasanya itu wukuf jamaah haji di Arab Saudi.
wukufnya hari Selasa. Walaupun ada ketidaksamaan dengan wukuf di Arafah, tidak perlu dikaitkan hari ke-9 itu harus dalam keadaan jamaah haji sedang wukuf baru puasa. Tidak ya, tapi ini ijtihad yang berbeda yang kita saling menghargai perbedaan itu. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan selain puasa? Sebaiknya memperbanyak ibadah-ibadah harian. Misalnya mengaji, membaca Quran. Kalau sehari-hari mungkin hanya setengah halaman, maka ditambah sedikit menjadi 1 halaman. Kemudian sholat berjamaah, usahakan untuk melakukan sholat secara berjamaah, karena sholat berjamaah ini cara cerdas untuk memperoleh pahala yang lebih besar. Kalau orang sholat sendiri pahalanya 1, tapi kalau berjamaah pahalanya 27. Nah, ini cara cerdas untuk memperoleh pahala yang lebih besar. Jadi usahakan 5 waktu di 10 hari pertama Zulhijjah ini selalu berjamaah. Dan usahakan lebih baik berada di masjid atau sholatnya di masjid kalau memungkinkan. Kemudian tambah juga dengan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat malam, sholat tahiyatul masjid, yang kalau sehari-harinya juga dilakukan. Nah, dilakukan lebih giat lagi, lebih semangat lagi, lebih khusyuk lagi dalam pelaksanaan. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan berupa amal soleh? Berinfak, bersedekah. Kalau kita tidak pernah berinfak setiap hari, maka 10 hari pertama ini usahakan setiap hari berinfak atau bersedekah. Terutama sedekah di waktu subuh atau di waktu pagi. Karena khusus infak di waktu pagi itu ada 2 malaikat yang Allah utus khusus untuk mendoakan mereka yang berinfak dan tidak berinfak. Malaikat pertama akan berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalaban. Ya Allah, yang hari ini berinfak, beri ganti dari apa yang telah dia infakkan. Malaikat kedua akan berdoa, Allahumma a'ti mumsikan khalaban. Ya Allah, yang hari ini menahan hartanya, enggan dia infakkan, beri kerusakan pada hartanya itu. Nah, harapan kita memilih doa malaikat yang pertama. Karena infak itu tidak ada ketentuan nominalnya seperti zakat. Harus 2,5%, harus 5%. Infak itu sesuai kerelaan kita. Mau infak berapa saja sesuai keadaan kita. Jadi usahakan setiap hari berinfak. Yang sudah setiap hari berinfak sebelumnya, tambah nilai infaknya. Misalnya sehari 10.000 menjadi 15, atau sehari 15 menjadi 20 dan seterusnya. Sehingga 10 hari pertama ini benar-benar kita manfaatkan untuk meningkatkan amal soleh dan ketaatan kita kepada Allah. Karena amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah ini adalah lebih disukai oleh Allah dibanding hari-hari yang lain. Kemudian apalagi khusus hari Arafah, perbanyak doa. Karena Nabi mengatakan khairul doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Dan ini tidak hanya khusus bagi jemaah haji, berlaku juga bagi yang tidak melaksanakan ibadah. Kemudian apalagi pada hari ke-10 ikuti pelaksanaan sholat Id, dengarkan khutbahnya, kemudian kalau mampu untuk berkorban maka berkorbanlah. Karena tidak ada amal anak Adam pada hari nahar yang lebih utama dan lebih disukai oleh Allah daripada menyembelih hewan kurban. Dan bagi yang berniat berkorban tahun ini, sejak kemarin malam, sejak maghrib kemarin, ada larangan yang sebaiknya ditaati, yaitu tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, tidak mengupas kulit tubuhnya sampai nanti disembelih hewan kurbannya.
Namun larangan ini tidak sampai haram dan tidak mempengaruhi keabsahan kurbannya. Ini hanya ketaatan yang bernilai karena dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi Bapak Ibu yang berniat kurban sebaiknya mentaati untuk tidak memotong rambut atau apapun rambutnya, baik rambut kepala dan lain sebagainya, tidak mencabut rambut kaki, tidak mencabut ketiak dan lain sebagainya, tidak juga memotong kuku tangan atau kuku kaki, dan juga tidak mengupas kulit, kulit dirinya, bukan kulit bawang dan lain sebagainya. Kemudian ketika nanti hewannya disembelih, kalau mampu menyembelih sendiri, minta kepada takmir yang dititipkan biar saya yang menyembelih, karena lebih utama kalau yang menyembelih itu pengorbannya, kalau mampu, kalau ahli, kalau terampil. Tapi kalau tidak mampu, penggantinya adalah menyaksikan. Karena Rasulullah pernah berkata kepada putrinya Fatimah yang berkorban, "Uhduri udhiyataki." Wahai Fatimah, hadiri ketika hewan kurbanmu disembelih. Yuhbar laki min awali futratin min damiha. Karena kalau kamu menghadiri penyembelihan hewan kurbanmu, Allah akan mengampunimu ketika tetesan darah pertama mengalir dari hewan kurban itu. Jadi dalam menyaksikan penyembelihan hewan kurban itu ada ampunan Allah. Nah, Bapak Ibu yang berkorban, kalau tidak ada tiket di rumah sakit, tidak ada keperluan yang harus dilakukan, maka hadirilah di mana hewan kurbannya dititipkan. Saksikan penyembelihannya, ucapkan doa Allahumma hadza laka hadza minka walaka. Ya Allah, ini adalah kurban karena berasal dari nikmat-Mu, bukan karena kemampuanku mencari uang, tapi ini nikmat-Mu ya Allah, rezeki dari-Mu. Walaka, dan ini kurbanku persembahkan untuk-Mu, bukan untuk dia, bukan supaya dipuji orang dan lain sebagainya. Allahumma hadza minka walaka. Kemudian berdoa juga, Allahumma taqabbal minni wa ahli. Ya Allah, terimalah ini dariku dan dari keluargaku. Jadi ikutkan keluarganya supaya dapat pahala. Kalau mampu semuanya berkorban satu-satu, ya nggak perlu diikutkan. Tapi kalau hanya mampu satu saja berkorban, maka seekor kambing bisa untuk dirinya dan keluarganya. Misalnya kambing dari Pak Ahmad dan keluarga, sepertujuh sapi dari Pak Ahmad dan keluarga. Jadi ikutkan keluarganya supaya pahalanya lebih luas mengalir kepada yang diikutkan. Nah, untuk yang diikutkan seperti istri dan anak-anak, tidak berlaku larangan memotong kuku, memotong rambut, dan mengupas kulit. Jadi berlaku bagi pengorban utamanya, kepala keluarganya itu. Nah, Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sehingga 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini mampu kita manfaatkan untuk meningkatkan amal soleh dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.